Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama dan tupoksinya di PA itu sendiri, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya secara faktual cikal bakal dari peradilan agama ini sudah terbentuk sejak masuknya Islam di Indonesia, ya. Namun secara formalnya baru diakui eksistensinya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, ya, tentang kekuasaan kehakiman, ya. Nanti ini kalian kasihkan di Siska, ya. Di situ ada PowerPoint yang kalian nanti bisa download, dan kalian juga bisa mengeklik di situ, tinggal klik, nanti kalian langsung keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, ya, tentang kekuasaan kehakiman, seperti itu. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini juga menyebutkan 4 lingkungan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu ada PU, Pengadilan Umum, PA, Pengadilan Agama, PM, dan PT UN, seperti itu. Jadi ada 4 kekuasaan, ya, di lingkup peradilan agama itu sendiri. Ini dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang mana dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ini disebut juga dengan Undang-Undang Organik, yang mana setelah Undang-Undang Organik ini, maksudnya itu butuh aturan lain untuk pelaksanaannya. Makanya ini disebut dengan Undang-Undang Organik, seperti itu. Jadi yang awalnya PA ini berada di bawah naungan DEPAG, ya, Departemen Agama, seperti itu. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7, ini Nomor 7, ya, kemudian dinaungkan atau dibawahi atau dinaungi oleh Mahkamah Agung, seperti itu. Itu nanti kalian bisa cek undang-undangnya dalam alamat yang udah ibu kasihkan di slide, ya, yang ada di Siska. Sejak itu pula pengadilan agama baik dari sisi kewenangannya maupun dari kelembagaannya diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit juga merinci tentang pelayanan peradilan yang standar yang harus diberikan oleh lembaga peradilan agama, seperti itu. Jadi selain itu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 ini, ya, UU PA ini tahun 1989, ini menjadi tonggak sejarah yang mana berlakunya hukum Islam secara formal di dalam sistem hukum di Indonesia, ya, yang mana juga merupakan pengakuan eksistensi dari peradilan agama karena putusannya sekarang sudah tidak lagi via eksekusi, ya, yang mana langsung dari PA sendiri, tidak dari pengadilan negeri, seperti itu. Nanti kalian bisa cek, ya, terkait khusus PA ini ada aturan khusus yang dilakukan peraturan lebih lanjut, ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seperti itu. Nah, pada awalnya peradilan agama ini hanya melingkupi masalah bidang hukum orang dan harta benda yang dialami oleh orang Islam saja. Makanya disebut dengan peradilan Islam. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi, peradilan ini hanya mengurusi, ya, keberadaannya ini ditujukan hanya untuk orang-orang yang memang beragama Islam saja. Di luar dari itu tidak diikutsertakan dalam kewenangan atau lingkup dari peradilan Islam itu sendiri atau pengadilan agama sendiri, seperti itu. Nah, pada era reformasi status dan kedudukannya semakin kokoh, dan kedudukannya ini kedudukannya juga sama dengan peradilan lain, yang mana independensi dari kemandiriannya institusionalnya ini dapat mengikat, ya, selain mengikat juga mengikat. Contohnya semisal adanya kepercayaan dari masyarakat yang mana dalam mencari keadilan, ya, dalam menghadapi penuhan oleh peradilan agama, seperti itu. Semisal juga untuk mendapatkan informasi terkait putusan juga mereka sudah bisa mengaksesnya di web PA itu sendiri, seperti itu. Jadi sudah ada website resmi. Jadi semakin meningkat pelayanannya, seperti itu, ya. Tupoksi PA di sini, ya, terkait tupoksinya.
tupoksi PA, tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama itu sendiri. Ini jelas, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ya. Tapi namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 itu ya, ini sebenarnya tupoksi PA itu diatur dalam pasal 49 ya, yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Di situ tertera bahwa tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidangnya, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah, seperti itu. Dan kemudian diperluas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 ini ya, tahun 2006, yang mana bidang ekonomi syariah juga masuk dalam kewenangannya. Ya, ini undang-undang ini, yang mana satu terkait perkawinan, kewarisan ya, wasiat, hibah, wakaf juga masuk, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Yang mana juga harus memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam ya kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta dan diberikan isbat, kesaksian, ruqyatul hilal serta peraturan penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lainnya ya. Ini yang jelas diatur dalam Undang-Undang pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seperti itu. Ini yang termasuk tupoksi dari PA itu sendiri, seperti itu. Nah, masuk kepada ranah perkawinan ya. Jadi perkawinan itu berwenang untuk mengizinkan ya, atau izin istri atau izin beristri lebih dari seorang, yaitu poligami. Ini masuk dalam kewenangan PA ya. Izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal ini orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ya, seperti itu. Jadi kalau bahasa kita itu berarti apa? Dispensasi kawin ya, itu sama seperti itu. Nah, pencegahan perkawinan juga masuk dalam ranah PA ya. Penolakan perkawinan juga oleh PPN juga masuk. Pembatalan perkawinan ya. Jadi selain pencegahan, selain izin, ada pencegahan, ada penolakan, dan ada juga pembatalan perkawinan. Ini masuk semua dalam kewenangan PA ya. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri ya, atau gugat cerai, ini juga masuk dalam PA kewenangannya ya. Terus perceraian karena talak, ini juga jelas masuk. Gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama ya, yang udah bercerai saling berebut kekayaan ya. Terus penguasaan anak-anak, ini bahasanya adalah hadonah, yang mana terkait pengasuhan anak. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Jadi nanti semisal ada orang yang bercerai, kemudian bapaknya tidak punya kekuatan atau daya untuk memberikan nafkah pada anaknya, dia boleh peradilan agama itu boleh menjatuhkan atau penguasaan anaknya tentang hak hadonahnya itu kepada sang ibu ya, atau istri itu sendiri, mantan istri. Kemudian penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, ini juga dari kewenangan pengadilan. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak, ini juga. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang menikah tapi hamil duluan, atau hamil sama orang terus nikah sama bukan yang menghamili dan sebagainya seperti ya. Terus putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, ini juga masuk di situ. Kemudian pencabutan kekuasaan wali, ini juga termasuk dalam bidang perkawinan. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, seperti itu ya. Penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur ya, ini juga dalam kewenangan PA. Pembebanan kewajiban diganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. Selain itu ada penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Putusan tentang ya hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Ini perkawinan campuran ini maksudnya itu bisa dimaknai sebagai pernikahan beda agama, bisa juga dimaknai sebagai pernikahan beda kewarganegaraan ya.
Kemudian pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankannya menurut peraturan yang ada. Ini termasuk dalam isbat nikah ya, atau ibaratnya menikah lagi, tapi hanya dengan akad ulang seperti itu ya. Terus terkait penentuan waris ya, waris ini agama bisa menentukan orang-orang yang menjadi ahli waris itu siapa aja yang berhak ya. Terus harta peninggalannya itu juga penentuan bagian masing-masing ahli warisnya berapa itu juga hak dari situ. Terus pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Jadi bisa jadi nanti pengadilan agama memutuskan tidak sesuai dengan aturan ketika memang jalan terbaiknya adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti itu ya. Dalam hal ekonomi syariah ya, terdiri dari bank syariah. Ini masuk dalam lembaga yang diurusi oleh pengadilan agama atau yang termasuk dalam naungan ini kewenangan tupoksi dari peradilan agama itu sendiri ya. Lembaga keuangan mikro syariah ya, asuransi syariah, asuransi syariah juga, reksadana juga ya syariah, obligasi syariah dan surat berharga, sekuritas syariah ya, pembayaran syariah juga, pengadaan syariah, dana pensiunan, lembaga keuangan syariah, dan bisnis dari syariah itu sendiri. Ini kalau anak-anak HES biasanya nggak asing dengan kata-kata ini ya. Jadi kalau orang-orang HKI kayak anak-anak HKI itu harus putar otak dulu untuk mencari apa itu asuransi syariah, apa itu reasuransi, apa itu reksadana dan sebagainya ya. Nanti kita kalian bisa search di situ, kita diskusikan lagi di akhir nanti setelah kita selesai meet ini. Terus yang terakhir ini terkait tentang asas-asas peradilan agama ya. Jadi ada beberapa asas-asas personalitasnya atau asas-asas dari peradilan agama sendiri. Kalian yang sudah mereview ini bisa jadi menemukan asas-asas yang berbeda atau mungkin sama cuma beda bahasa seperti itu ya. Bagi yang sudah mereview ya. Nggak tahu nih kalau belum yang belum review, kalian bisa nyambung apa enggak ya. Jadi ada asas personalitas keislaman ya. Jadi di sini memang diutamakan yang diatur adalah, yang diselesaikan adalah terkait keislaman itu sendiri atau yang beragama Islam seperti itu. Asas Islah ini masuk dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, tentang perkawinan, Jawa pasal 31, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang perkawinan ya, pasal 55 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam undang-undang, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, Jo pasal 115 KHI ya, Kompilasi Hukum Islam, dan Jo pasal 16 ayat 2 nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ya. Ini masuk dalam asas Islah seperti itu. Yang lanjutnya adalah asas peradilan bebas campur tangan dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman ya. Jadi tidak menerima suap menyuap di pengadilan atau di peradilan itu sendiri ya. Itu asasnya seperti itu. Jadi tidak ada campur tangan di luar kekuasaan kehakiman ya. Jadi hanya majelis kehakiman saja ya. Yang mana hakim bersifat menunggu atau bahasanya pasif ya. Ini diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG ya. Nanti kalian bisa cek di situ ya. Jadi pasif menunggu, kalau nggak ada kasus ya udah hakim nggak mencari kasus, tapi kasus yang mencari hakim seperti itu. Selain itu juga sifatnya terbuka ya, persidangannya terbuka. Jadi nanti kalau semisal ada sidang sidangnya tidak terbuka untuk umum, ini jelas putusannya tidak sah seperti itu. Ini udah diatur dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah oleh pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 seperti itu. Yang kemudian ada equality ya.
mendengarkan kedua belah pihak. Jadi asasnya itu tidak memberatkan sebelah. Hakim harus mampu, atau dari pengadilan agama atau kekuasaan kehakiman itu harus mampu berlaku adil, tidak berat sebelah, atau mendengarkan dan melihat dari kedua belah pihak. Tidak boleh melihat dari satu sisi, pihak sisi lain saja, seperti itu ya. Jadi harus keduanya juga dilihat dan didengar apa yang mereka inginkan, seperti itu. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Ini juga masuk dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ya. Pasal 184 juga ayat 1 dan 319 HIR ya, dan 618 RBG. Nanti kalian bisa cek ya. Ini sifatnya ada semua di web ya. Kalian tinggal cek. Kalau misal ibu jelaskan satu persatu ini nggak mungkin selesai ya, karena ini kita bahasnya undang-undang semua, dan undang-undang itu banyak banget seperti itu. Tapi yang terpenting nanti kalian baca undang-undang yang tadi dalam slide pertama ibu sampaikan ya, terkait undang-undang yang udah ada alamat itu, kalian harus buka dan wajib dibaca ya. Terus beracara dikenakan biaya kepaniteraan ya. Jadi biaya ini dikenakan biaya ketika kita beracara, yang mana untuk biaya kepaniteraan dan biaya panggilan serta pemberitahuan ya. Selain itu juga biaya materai seperti itu. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 4 sama 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ya, pasal 21 ayat 4, pasal 182, 183 HIR ya, 145 ayat 4, 192 dan 94 RBG. Ini diatur dalam aturan tersebut ya. Tidak harus mewakili. Jadi orang yang memang punya kasus di peradilan agama atau pengadilan agama itu tidak harus mewakili. Jadi mereka bisa mengajukan sendiri seperti itu, tidak harus lewat advokat atau orang kuasanya seperti itu. Jadi mereka bisa masuk sendiri ke sidang pengadilan seperti itu ya, mendaftarkan dirinya ke pengadilan seperti itu. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ya. Ini mengapa demikian ya? Mengapa ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan? Karena biar tidak ada penumpukan ya, penumpukan kasus-kasus yang memang seharusnya diselesaikan seperti itu. Karena bahkan setiap hari pun pasti ada kasus yang masuk. Nah, ini sederhana saja dan cepat, dan diusahakan biayanya ringan. Beda lagi nanti ketika kalian mewakilkan ya lewat advokat, itu bisa jadi lebih mahal seperti itu, tapi ya cepat selesai juga seperti itu ya. Tapi kalau kalian memang males kekurangan biaya, kalian bisa dengan maju sendiri ke pengadilan agama seperti itu ya. Ini sekilas materi dari ibu ya. Kalian bisa nanti diskusi ulang ya terkait apa yang sudah ibu sampaikan dengan review yang telah kalian tulis seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau kalian nanti bisa lanjut di grup WA ya. Mohon maaf kalau ini ada yang baru ketemu ibu ya, baru mendengarkan ibu bicara. Ibu ini ngomongnya cepet banget, biasanya kena komen seperti itu ya. Mohon maaf ya. Sekilas materi dari ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita mau lanjut diskusi sini atau mau WhatsApp aja nanti? Kenapa? Di WA saja ya.